Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Hom. Saya akan mempresentasikan identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang saya presentasikan ini merupakan salah satu tugas individu 1 agenda 3 yang ditulis oleh saya sendiri dengan nama Teguh Aditya Pratama dengan NIP 1997 0530 2022 101001. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenhub gelombang 3 angkatan 17 kelompok 2 tahun 2023. Saya merupakan CPNS tahun 2022 yang ditempatkan di UPT Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Biak. KSUP kelas 3 Biak memiliki visi dan misi. Visi, terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien, dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Misi, menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, berdaya guna. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan Nusantara. Serta melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan. Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Biak. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Biak memiliki tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok KSUP kelas 3 Biak ialah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut. Fungsi: perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut, pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut, serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pengertian aparatur sipil negara dalam kurung ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dalam kurung PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam kurung P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi aparatur sipil negara. Fungsi aparatur sipil negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa 3 fungsi utama ASN. Yang pertama, sebagai pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Identifikasi isu penerapan. Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik KKN. Smart ASN, pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Nilai-nilai Smart ASN: integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Identifikasi isu manajemen ASN. 1. Kurangnya penguasaan bahasa asing oleh pegawai. 2. Adanya rangkap pekerjaan antar divisi. 3. Kurangnya pegawai. Identifikasi isu Smart ASN. 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai. 2. Sedikitnya pegawai yang paham akan pengisian AP2KP. 3. Jaringan internet yang sering terkendala. Identifikasi isu manajemen ASN, data dan fakta. 1. Kurangnya penguasaan bahasa asing oleh pegawai berdampak adanya kendala bahasa antara pegawai dan kru kapal asing ketika ingin melakukan pelaporan dokumen kapal. Data dan fakta. 2. Adanya rangkap pekerjaan antar divisi akan berdampak pada terjadinya rangkap pekerjaan yang berbeda divisi pada saat pegawai melakukan perjalanan dinas luar. Data dan fakta. 3. Kurangnya pegawai akan berdampak pada terjadinya rangkap pekerjaan. Hal ini terjadi karena minimnya pegawai yang ada. Identifikasi isu Smart ASN. Data dan fakta. 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai akan berdampak kepada terhambatnya pekerjaan pegawai. Data dan fakta. 2. Sedikitnya pegawai yang paham akan pengisian AP2KP akan berdampak kepada menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan pengumpulan laporan data kinerja pegawai. Data dan fakta. 3. Jaringan internet yang sering terkendala akan berdampak kepada menyebabkan seringnya terjadi kendala pekerjaan yang dialami oleh pegawai yang disebabkan oleh jaringan internet yang kurang stabil. Demikianlah presentasi tugas 1 agenda 3 saya.
Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.